Oke, kita mau lanjut materi kita dari minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar kan perkenalan sampai 6 langkah ini ya. Jadi sebetulnya ada 10 langkah. Saya ulang lagi, kita lihat teks asli. Ini misalnya juga synthetic form atau surface structure-nya. Yang tadi kita sebutkan ya. Surface structure-nya ini eh, kita bisa dibantu dengan by the works ya. Ada diagram pohonnya atau eh, synthetic form-nya. Lalu yang ketiga kita buat terjemahan literal. Yang keempat kita melakukan synthetic content. Nah, synthetic content ini dengan synthetic form ini sama gitu ya, berkaitan erat. Nanti saya mau jelasin. Uh, Kemarin saya kasih kalian keterangan di sini ya, penjelasannya di sini. Saya perhatikan. Kan saya suruh kalian mengerjakan angka 1 sampai 6 ya. Ibrani 1 sampai ayat 2a dulu. Benar ya? Nah, untuk langkah ke-6 itu kan kita perlu melakukan namanya structure, Christ Center, Ecclesial. Ya, dari setiap synthetic content. Nah, synthetic content itu kan langkah keempat. Nah, di mana kita tuh mendapatkan synthetic content-nya? Nah, ini yang saya mau ajarkan. Masih ingat nggak? Kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang klausa ya. Klausa itu, jadi synthetic content itu maksudnya apa di sini? Itu adalah klausa-klausa ya dari terjemahan literal itu. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, klausa-klausa itu artinya apa sih? Klausa-klausa itu jadi ada yang namanya satu klausa itu minimal terdiri dari satu subjek dan predikat, right? Saya contohnya minggu lalu saya kasih contoh aku makan. Sederhana kan? Subjeknya apa? Aku. Predikatnya makan. Nah, tapi kita bisa tambahkan pelengkapnya, misalnya objeknya. Aku makan ayam, misalnya. Ayam ini apa? Objeknya, right? Aku makan ayam. Tapi kita bisa tambahkan, misalnya bisa tambahkan modifier dan adverbial, gitu. Ya, misalnya saya makan ayam goreng. Nah, kata gorengnya itu apa? Modifier. Ya, jadi kamu bukan makan ayam bakar, tapi ayam goreng. Oke, terus saya tambahkan lagi. Saya makan ayam goreng di Pecenongan. Nah, Pecenongan itu apa? Adverbial. Atau saya makan ayam goreng di Purwokerto. Pecenongan kalian nggak tahu lah ya. Oke. Saya makan ayam goreng di Purwokerto. Nah, Purwokerto itu namanya apa? Adverbial. Nah, tadi kalau goreng itu berarti menjelaskan apa? Ayamnya itu berarti apa? Ayam itu apa? Noun ya, kata bendanya. So modifier itu fungsinya menjelaskan kata benda. Tapi tadi di Purwokerto, misalnya itu apa itu? Adverbial. Berarti adverbial itu menjelaskan apa? Kata di Purwokerto ya tadi. Makannya di mana? Purwokerto. Bukan ayam goreng di Purwokerto gitu ya. Oke. Makannya itu apa? Verbnya. Right? Nah, ini yang membentuk yang namanya satu clause. Jadi kalau saya katakan saya makan ayam goreng di Purwokerto, itu sudah satu konten. Oke, sudah satu konten. Misalnya saya bikin lagi, saya makan ayam goreng di Purwokerto. Ya, atau saya makan ayam goreng di Purwokerto yang dijual oleh Orna. Ya kan? Yang dijual oleh Orna. Nah, yang dijual oleh Orna itu artinya itu ada satu clause lagi. Oke, clause itu bisa jadi yang dijual oleh Orna itu adalah anak kalimat. Nah, maka di sini saya jelasin sama kalian kemarin, clause itu bisa induk kalimat ataupun anak kalimat. Tapi baik induk dan anak itu sama-sama menjadi satu konten, right? Nah, kamu perhatikan di sini. Nah, di sini. Nah, satu clause minimal terdiri dari subjek predikat. Tapi opsionalnya bisa objek, bisa ditambah objek, adverbial, modifier.
Ya, intinya harus ada satu subjek dan satu predikat. Nah, itu satu clause. Nah, clause ini bisa induk kalimat dan anak kalimat. Ya, contoh tadi dari 1 sampai 2 itu kan dia punya satu induk kalimat. Nah, kita lihat di sini ya. Dia punya satu induk kalimat. Kita perhatikan klik kanan, lihat anti diagram. Nah, kamu lihat klausanya di situ. Yang kita lihat kan baru sampai di sini ya. Yang ini, yang titik-titik ini nggak usah dilihat dulu. Nah, ini ada satu clause, ada satu subjek, ada satu predikat. Nah, berarti ini satu apa? Satu clause ini, konten satu. Ya. Kemudian kamu lihat lagi nih, lalesas ini membentuk satu clause lagi. Lalesas itu artinya apa di sini? Dia berbicara. Atau Allah berbicara. Nah, Allah berbicara kan sudah satu subjek, satu predikat. Berarti yang ini satu clause lagi. Gitu. Berarti kita simpelnya kita buat dua konten aja. Nah, ya. Karena sudah ada satu subjek, ini predikat. Ini subjek predikat. Right? Nah, walaupun subjek predikat ini ditambah adverbial ini. Ini objeknya. Terus ini adverbialnya. Ya kan? Kalau ini subjek predikat juga sama. Ya. Ini subjek predikat ini juga sama. Ada apa di situ? Kalau ini subjek predikatnya di sini kan, S dan P-nya. Kalau ini apa? Adverbialnya kan, right? Nah, ini keterangannya, keterangan berbicara. Ya, Allah berbicara melalui berbagai cara dan berbagai zaman. Oke. Okay? Lalu kepada para bapak atau leluhur. Ini apa? Objeknya ini. Right? Melalui para nabi. Nah, ini apa? Keterangan cara lagi. Keterangan agensi, berarti adverbial. Oke. Nah, ini membentuk namanya satu clause. Walaupun clause ini adalah anak kalimat dari elalesen ini. Gak apa-apa, jadi dua konten kita buat. 1, 2. Jadi supaya ke depan nggak bingung ya. Pak, ini berapa konten? Kita nggak usah terlalu detail, kita ambil yang ke samping aja. Clause saja. Clause-nya 1, 2. Jadi waktu itu kan saya suruh kalian bikin sampai 6 ya, nggak salah ya. Nah, kita singkat aja jadi 2 aja. Oke, okay? Nah, ini maksud saya. So, kembali lagi tadi lihat di sini. So, contohnya ini jadi punya satu induk kalimat dan satu anak kalimat. Sehingga ada dua klausa yang dijadikan apa? SC itu apa? Sintaktik konten. Ya, ini saya singkat-singkat supaya nggak terlalu ketik ulang gitu ya. Nah, dua sintaktik konten itu dimasukkan ke dalam angka ke-6 semantik kontennya. Tapi sintaktik konten itu terjemahannya ya, jangan Yunaninya lagi gitu loh. Yang dijadikan kalian terjemahan literalnya tadi. Oke? Nah, dua sintaktik konten itu dimasukkan ke dalam langkah ke-6 semantik kontennya atau teorianya dan dibahas menurut DS, CC dan EC. DS itu deep structure ya, horizontal, CC dan EC itu eklesialnya. Nah, ini yang kita belum bahas. Kemarin masih sampai sintaktik kontennya ya. Nah, hari ini kita mau bahas deep structure-nya. Deep structure itu kayak gimana sih Pak bikinnya? Saya kan di sini kan harus ada deep structure ya, langkah ke-6 ini yang didukung oleh sintaktik konten itu harus ditransformasi jadi deep structure, jadi satu pikiran kita, isi semantis maknanya apa. Ya, kalau misalnya Allah berbicara, jadi Allah berbicara apa maknanya? Oh, berarti kamu bisa memikirkan maksudnya itu Allah menyampaikan sesuatu, ya kan? Allah berkomunikasi, menyampaikan satu pesan berarti. Nah, waktu kamu mengatakan Allah menyampaikan satu pesan, itu sudah deep structure. Namanya kalau orang berbicara itu apa? Jadi berkomunikasi kan? Komunikasi itu apa? Menyampaikan pesan. Selain itu apa lagi? Kalian bisa belajar tuh tentang ilmu komunikasi itu apa? Komunikasi itu menyampaikan pesan. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Gitu. Dulu kan nggak belajar ilmu komunikasi kan misalnya. Itu bisa dipakai. Ya. Jadi deep structure ini adalah pemahaman kita. Yang nggak hanya
melulu teologi, tapi kalian bisa masukkan unsur-unsur yang lain. Misalnya tadi komunikasi lah, ilmu psikologi lah, ilmu sosiologi lah, tentang teks itu. Nah, tapi saya mau ajak kalian juga masukkan di strukturnya itu berdasarkan ilmu bahasanya yang kalian pelajari. Dan kalian di sini belajar apa? Bahasa Yunani, right? Nah, waktu kamu belajar bahasa Yunani, kamu kan belajar tentang cases, belajar tentang tenses, ya kan? Belajar lexical meaning-nya, misalnya yang seperti ini. Nah, ini kan kalian pelajari. Nah, misalnya tensis, masih ingat nggak tensis kayak udah dihapus ya, kayak present, ya, kemudian apa, aorist, future. Nah, ini kalau misalnya ketemu, kamu bisa menjelaskan. Misalnya di sini nanti kita lihat contoh, kita lihat di sini mau jelasin ini ya. Allah berbicara kepada kita melalui putra, ya kan? Kapan? Pada akhir zaman ini. Pada zaman akhir ini zaman akhir ini. Pada akhir, ya pada akhir dari zaman ini. Oke, pada akhir dari zaman ini. Kamu ketik ya. Jadi, sinergi konsep yang pertama, terjemahan literalnya gini. Satu, Allah berbicara kepada kita melalui putra pada akhir dari zaman ini. Yang kedua, dia berbicara kepada para bapak, garis buka kurung boleh leluhur, melalui para nabi, oke, dengan berbagai cara dan waktu pada masa lampau. Atau yang kedua gini, kita bisa mulai karena satu itu kan volumeros ya, berarti ini di penekanan pertama ya. Ya, penekanan pertama gini. Dengan berbagai cara dan berbagai waktu pada zaman dulu, Allah berbicara kepada para bapa melalui para nabi. Para bapak itu maksudnya leluhur ya. Nah, ini konten yang kedua. Oke? Dapat kan? Dapat dua konten kan? Nah, sekarang subjek predikatnya mana? Kita harus perhatikan subjeknya nih. Yang pertama kan ini intinya di sini kan. Allah berbicara kepada kita melalui anak pada akhir dari zaman ini. Gitu. Nah, ini kamu cari apa DS-nya. Nah, kita bisa pakai pelajaran Yunani yang kita pelajari. Misalnya ini. Ya, elalesen. Oh, ini aurist ini. Benar nggak? Allah nominatif tadi subjeknya. Dia nggak pakai kata Tuhan, tapi Allah. Elalesen, indikatif, auris. Aktif, third person, singular, auris. Nah, kamu ingat lagi, auris itu fungsinya apa ya? Auris itu fungsinya apa ya? Nah, kamu ingat, at the moment of the occurrence, pada saat kejadian itu, auris itu bersifat selesai. Bersifat satu momen kejadian yang selesai. Nah, misalnya, atau kamu lupa, oke, kamu tinggal klik aja di sini auris. What is the function of the auris ini? Allah berbicara. Berarti Allah pada satu masa sejarah
pada masa lampau, ya, Allah itu apa? Mengatakan sesuatu. Oke? Nah, ini yang kita sebut sebagai nanti ada namanya konstatif auris atau functio auris. Ya. Jadi satu kejadian di masa lampau Allah berbicara. Selesai nggak? Selesai. Allah berbicaranya sudah terjadi dan selesai. Nah, that's the auris. Ini kita juga harus perhatikan waktu kamu menjelaskan tentang deep structure. Jadi deep structure itu perhatikan casesnya, tensesnya ya. Dan lainnya sudah dipelajari di bahasa Yunani. Lalu kamu tuliskan idemu. Jadi kalau Allah berbicara, tadi idenya apa? Oh, berarti Allah berbicara itu Allah mengatakan, menyampaikan pesan pada satu waktu di masa lampau. Dan itu sudah terjadi atau selesai. Nah, begitu. Itu deep structure-mu. Ya. Nah, tapi itu kan pikiran kita. Gitu. Nah, kita harus perhatikan lagi, kita tambahkan lagi presenternya, referensi ayat-ayatnya dalam kitab suci. Benar nggak suatu waktu Allah pernah berbicara kepada kita melalui anak? Di mana referensi ayatnya yang lain? Nah, kamu bisa di sini bisa lihat di X-reference-nya. Ya, X-reference-nya misalnya Ibrani 1 ayat 2 ya. Kita masuk ayat 2 dulu. Belum dari ayat 1 ya. Kita sekarang bahas ayat 2. Kalau Elai terjemahkan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya kan. Nah, ia telah berbicara dengan perantara anaknya. Oke. Ayat mana yang kita bisa ambil? Ada yang sudah dapat nggak? Nah, misalnya Ibrani 1, 2 itu. Ada nggak referensi ayatnya? Yang Allah berbicara kepada kita melalui perantara anaknya. Nah, kamu bisa cek di sini ya. Yang mana kira-kira Allah berbicara kepada kita melalui anaknya. Coba, kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Ya biasanya banyak di sini harus dicek satu-satu. Ya. Yohanes 3, coba bacain. Iya, kalau kita buka ya. Yohanes 3 ayat 34. Yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Ya, karena Allah mengalirkan rohnya dengan tidak terbatas. Nah, berarti Kristus di sini yang diutus oleh Allah yang menyampaikan firman Allah. Berarti kamu bisa nambahin. Ya. Kalau melalui anaknya, berarti anaknya di sini apa? Yang diutus. Jadi kalau Allah berbicara kepada seseorang, misalnya para nabi, nabi itu diutus. Berbicara melalui anaknya, anaknya juga diutus. Berarti kalau diutus itu ada sumbernya nih yang mengutus, yaitu Allah itu sendiri. Nah, kamu bisa tambah, misalnya kalau mau pakai Yohanes 3:34, berarti ada kata penting di sini, yaitu apa? Utusan atau mengutus, ya, apostelan, oke, atau apostelo, mengutus. Jadi kalau mengutus itu ibaratnya kayak mendapat amanat gitu ya, untuk berbicara atas nama Allah. Ya, berarti Yesus di sini adalah seperti nabi utusan Allah yang berbicara kepada kita atas nama Allah. Nah, ini otoritasnya. Oke, nah misalnya ini kalian bisa pakai dalam Yohanes 3:34 sebagai that's good point-nya, sebagai apa? Sebagai presenternya. Alright. Nah, lalu EC-nya apa? EC itu eklesial. Nah, kita pakai kutipan dari tulisan-tulisan sepadan. Saya udah buat pemilih Ibrani 1 ayat 1 sampai 2, misalnya dari Chrysostom. Ya. Nah, cuma karena ini adalah sifatnya homili, jadi ya di sini dia nggak fokus eksegesis gitu. Right?
Dia nggak fokus eksegesis, tapi dia fokusnya uh, apa? Oh, what happened there? Ini ya. Oke, ini yang lain kelihatan ya? Screen-nya kelihatan nggak? Oke, karena Kelihatan kok. karena dia homiletik, ya dia khotbah, jadi ya dia menyinggung banyak hal gitu ya, nggak langsung fokus ke ayat itu. Jadi kita harus baca pelan-pelan nih, ya. Misalnya kita baca yang Chrysostom dulu. Misalnya poin klausa 1 apa tadi? Allah berbicara kepada kita melalui anaknya pada akhir zaman ini. Nah, artinya apa kalau menurut Chrysostom di sini? Ini ya, pada akhir zaman ini ia telah berfirman kepada kita di dalam anaknya. Tadi yang kita pikirkan tadi Allah berbicara, berarti Allah itu menyampaikan sesuatu pada waktu itu. Ya kan? Berarti kepada anaknya. Anaknya ini akhirnya kita jadi ngerti adalah diutus oleh Allah untuk berbicara atas nama Allah. Nah, berarti apa yang anak bicarakan itu sebagai apa? Dia berbicara apa yang Allah sampaikan, anaknya nyampaikan. Berarti sang anak ini sebagai apa? Perantara, ya kan? Nah, maka LAI itu kamu coba lihat terjemahan LAI itu pakai apa? Kata perantara. Padahal bahasa aslinya nggak ada kata perantaranya. Nah, karena ya dia sudah menafsirkannya ke situ, ya, melalui perantara anaknya. Karena apa? Karena anaknya itu utusan, gitu. Right? Nah, coba kita lihat sosoknya. Kalau bahasa aslinya itu di dalam anaknya, N. Coba kamu lihat ya. Kita tadi terjemahkannya apa? Melalui ya. N itu bisa artinya datif. Kalau datif itu bisa agensi ya, artinya melalui anaknya, ya, melalui anaknya atau perantara anaknya. It's okay, gitu ya. Kata N ini. Jadi menerjemahkan N ini hati-hati gitu ya, karena banyak fungsi. Ya, yang tadi saya katakan ini apa ini jadinya? Modifier atau adverbial? Elalesen ini. Hah? Adverbial. Karena elalesen ini kata kerja. Yang menjelaskan kata kerja itu adverbial. Oke? Nah, ini adverbial ini. Kalau kita udah belajar adverbial itu kan ada di mana? Kita sudah belajar adverbial itu di genitif ada, datif ada, akusatif ada, ya kan? Nah, ini. Kemudian modifier itu ditemukan di genitif, kita sudah belajar. Kalau subjek, nominatif kan? Nah, kalau predikat itu verba. Sudah belajar tenses, infinitif, participle ya. Kemudian objek itu di akusatif dan datif. Akusatif dan datif itu objek. Jadi ini semua udah kita pelajari ini. Nah, sekarang kamu mesti praktikkan di kelas ini. Lupa ya itu urusanmu, bukan urusan saya. Ya, kan otak-otak kamu. Nah, ya. Nah, ya, jadi kalau lupa apa caranya? Hah? Iya, sedot aja kepala. Ya, berarti harus dibaca lagi. Oke. Nah, karena sudah dipelajari. Oke, saya ingati lagi makanya hal-hal seperti ini ada eh, membentuk satu klausa, ya. Ini membentuk satu klausa atau satu sintaktik konten. Kenapa? Karena sudah kemudian unsur subjek, predikat. Bahkan ada objeknya nggak di sini? Ada ini, ya kan? Padahal ada idealnya nggak? Ada, lengkap. Lalu ekastu pada akhir dari zaman ini, adverbial lagi kan? Gitu. Ini modifier ini menjelaskan zaman. Zaman ini modifier S1. Nah, jadi ini ada modifier kecil ini. Nah, kalau S1-nya adverbial. Jadi
Nah, jadi ini lengkap, makanya satu synthetic content. Nah, ini yang kita mau jelasin, ya. Saya ngajar kamu detail karena ini, supaya paling nggak kamu paham, bisa bisa jelasin gitu ya. Oke. Nah, kemudian tadi kita kembali ke ini. Tadi dikatakan harus ada yang namanya, jadi kesulitan kita itu bukan hanya di structure aja ya, tapi di mana Alkitab itu juga dibaca di dalam kerangka pemikiran dari gereja dan fokusnya kepada kitab suci atau Christ Center. Karena kalau enggak, kalau pikiran kita doang ini bahaya. Karena pikiran kita itu bisa liar, seperti kuda liar atau monyet liar. Apalagi disusupi oleh si iblis. Nah, masuk jurang kita. Jadi bahaya ya. Teks kitab suci kita tidak boleh sembarangan menafsirkannya. Oke, tadi saya katakan di structure itu kan, boleh dari ilmu apa aja. Psikologi, tadi ya misalnya leadership lah, apa yang kalian pelajari di sini, dia oke. Bahasa Yunani itu dipakai semua. Ya. Nah, tapi kita lihat apa yang kita pikirkan belum tentu itu dalam konteks apa dalam konteks gereja. So how we put our mind into the jadi seperti kata Rasul Paulus, bagaimana kita memiliki pikiran Kristus. Coba kita baca 1 Korintus 2 ayat 16. Ya. 1 Korintus 2 ayat ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Ya, dia dapat menasihati dia, ada yang bisa mengetahui pikiran Tuhan. Pikiran kita sangat terbatas. Pikiran Allah itu uncontainable, ya, tidak yang ini yang diwahyukan, kan? Tapi yang nggak diwahyukan kan kita nggak tahu, gitu. Allah berbicara kepada kita, berarti kita hanya tahu sepanjang yang dia bicarakan, kan? Kalau dia silent, kita bisa tahu nggak? Kita nggak tahu apa-apa, karena kita cuma ciptaan, gitu. Dia pencipta kita. Nah, that's the attitude ya. Ini yang harus kita pahami, kita harus miliki waktu kita baca kitab suci. Jadi yang kita paham pun apa yang tertulis doang, apa yang tadi dikatakan dibicarakan, difirmankan. Ya, tapi Paulus nggak berhenti. Dia katakan kami memiliki pikiran Kristus. Oke, ekomen nun Kristus. Ekomen nun Kristus. Ya, kami memiliki nus. Yang dipakai itu pikirannya maksudnya nusnya Kristus. Nah, kita nggak bisa tahu pikirannya Allah. Tapi karena Allah sudah kasih pikiran itu kepada Kristus, anaknya, dan anaknya itu mengajarkan kepada kita, lalu itu diajarkan oleh gereja kepada kita, maka kita jadinya bisa tahu pikiran Allah lewat Kristus dan gerejanya. Karena diberikan oleh Allah, oleh Kristus kepada gereja. Ya kan? Nah, kita harus berusaha memiliki pikiran Kristus itu. Ya, nusnya Kristus. Setiap orang punya nus. Artinya punya deep structure. Tapi it's not our nus. Tapi nus Kristus. Coba bukannya. 1 Korintus 1 Korintus 2 ayat ke-16. Nah, di situ bisa pastikan emese non Christu ekomen. Ya kan? Nah, di sini yang dipakai adalah kami memiliki nus nun Kristus, nusnya. Jadi Paulus dalam hal ini para rasul, ya kemudian diteruskan oleh para bapak gereja, itu memiliki apa? Pikiran Kristus. Jadi kalau kita
tidak belajar sama para rasul, kita bisa nggak memiliki pikiran Kristus? Nggak bisa. Yang punya pikiran Kristus itu siapa? Para rasul, ya kan? Para rasul. Nah, jadi kalau kita belajar sama dia, maka kita punya pikiran Kristus. Nah, kalau kita punya pikiran Kristus, maka kita punya pikiran apa? Pikiran Allah. Karena Kristus ini yang sudah diberikan tadi, sudah diutus oleh Allah untuk menyampaikan, dia sudah berbicara kan kepada Kristus. Nah, jadi kamu lihat istilah Allah berbicara kepada Kristus. Jadi pesannya Allah itu ada di dalam Kristus. Lalu para rasul ini berusaha memiliki pikirannya Kristus ini, menangkap pikirannya Kristus ini. Nah, misalnya kayak Paulus, dia tulislah misalnya surat ini. Nah, kita percaya yang dia tulis itu adalah bukan hanya pikiran Paulus, tapi pikiran Kristus. Nah, maka kita belajar dari kitab suci dari para rasul. Tapi misalnya Paulus punya surat Korintus misalnya. Kita baca surat Korintus, kita baca Ibrani. Ya, Ibrani salah satu tulisan dia. Kita baca dengan pikiran kita. Lalu apakah kita punya pikirannya Kristus? Ya, kita harus jawab iya, karena apa yang Paulus tulis misalnya dalam surat Ibrani itu bukan hanya pikiran dia, tapi juga adalah pikiran Kristus, para rasul. Tapi para rasul saja apa yang dia tulis nggak cukup. Kenapa? Karena kitab suci ini dipelajari bukan secara individu, tapi dipelajari di dalam gereja. Ya, nah itu bahaya kalau belajar individu. Kita bisa menafsirkan apapun. Kemudian kamu pintar, kamu banyak baca buku, ya kamu bisa ngomong apa aja. Dan kamu bisa terjebak dengan ajaran-ajaran yang salah. Gitu. Karena kamu bacanya individu, tidak di dalam konteks gereja. This must be careful, harus hati-hati. Ya, nah ingat, kita seleksi aja. Apakah pikiran saya adalah pikiran Kristus? Kalau kamu pikirannya ada pikiran Kristus, berarti kamu sudah pikirannya pikiran para rasul. Kalau kamu adalah pikiran para rasul, nah para rasul itu nulis kitab suci ini untuk apa? Untuk gereja. Sudah benar nggak? Gereja itu mengajarkan demikian. Siapa gereja itu? Oh, berarti adalah orang-orang yang memelihara ajaran gereja. Siapa? Nah, itu namanya para bapak gereja. Sudah disebut bapak. Ya. Berarti bapak itu kan penjaga, pelindung, ya kan? Pemimpin. Maka disebut bapak. Jadi kayak kepalanya gitu. Kepala yang ya Kristus kepala gereja, tapi wakil-wakilnya itu apa? Like, let's say misalnya seperti John Chrysostom. Nah, saya udah nggak perlu nyelidiki John Chrysostom ngawur gak sih ngomong? Aku udah percaya 100% gitu. Tapi kalau saya baca tafsiran yang sekarang, waduh, saya ragu. Benar nggak dia ngomong? Jangan-jangan keliru lagi. Ya kan? Jadi kalau kamu baca saya, kamu bisa yakin lah. Oke. Tapi kalau kamu baca buku-buku yang nggak jelas ya, tafsiran-tafsiran nggak jelas, pendidikannya di mana, walaupun dia udah pakai gelar-gelar tinggi, ya kita mesti seleksi, waspada. Jadi kalau kamu baca John Chrysostom, saya udah langsung yakin, that's the church father, itu sudah pasti benar. Ya, oke? Okay? Nah, that's it. Intinya adalah bagaimana kita melalui para bapak gereja, melalui rasul, atau dalam kitab suci, kita bisa memiliki pikiran Kristus. Nah, kami di sini para rasul dan murid-muridnya punya pikiran Kristus, ya kita juga harusnya seperti itu. Karena Alkitab itu tidak punya hanya untuk mereka,
tapi untuk kita juga. Jadi kita juga harus punya pikiran Kristus. Ya, nah misalnya ini ada yang memang bertanya, Pak, kenapa harus belajar Bapak Gereja? Ya, karena saya yakin apa yang mereka ajarkan itu sudah adalah pikiran Kristus, karena mereka belajar dari para rasul. Nah, para rasul belajar dari Kristus. Jadi kalau kita meragukan mereka, harus kita percaya sama siapa? Ya kan, mau percaya sama siapa lagi? Kalau saya nggak mau percaya sama siapa, saya percaya diriku sendiri. Itu namanya kebodohan. Ya, yang nggak tahu, nggak apa ya, yang sudah susah kalau hanya percaya diri sendiri. Ya, oke, sekarang kita lihat sosok. Dia katakan nih, pada akhir zaman ia telah berfirman kepada kita di dalam anaknya. Perhatikanlah, dia katakan. Sekali lagi, dia menggunakan perkataan karena berbicara tadi. Berarti pakai kata. Jadi Allah nggak nulis kitab di surga lalu turunin ke kita. Enggak, Allah ngomong. Dan maka di sini tadi berbicara, bukan menulis. Jadi nggak pernah dikatakan Allah menulis kepada kita melalui anaknya. Nggak pernah. Jadi Allah berbicara. Ya. Nah, perkataan di dalam anaknya karena melalui anak untuk menentang mereka yang mengatakan bahwa kerasa ini pantas hanya untuk roh. Jadi Allah berbicara dalam anaknya. Tetapi kita lihat bahwa kata di dalam adalah melalui. Jadi kata N ini maksudnya ini dipakai N ya, bukan dia, tapi N di dalam. Ya, di dalam anaknya. Sebetulnya literalnya itu adalah di dalam anaknya. Oke, nah apa maksudnya di dalam anaknya ini? Nanti kita lihat ya. Ungkapan di masa lampau dan ini di akhir zaman. Tadi kan ada ya kata di akhir zaman ya, melalui anaknya, di dalam anaknya pada akhir zaman ini. Ya, membayangi beberapa makna lain bahwa ketika waktu yang lama telah berlalu, masa lampau maksudnya, kita berada di ujung penghukuman. Jadi kata akhir zaman itu, Kristus mengatakan apa? Kita sudah ada di zaman ujung penghukuman. Berarti begitu Kristus datang berbicara kepada kita, itu sudah memasuki zaman ya akhir atau eskaton. Nih, zaman eskaton, eskatos kalau nominatif ya. Ini eskatu hemeron. Zaman akhir. Akhir zaman. Ya, saya nggak tahu apa sama nggak ya Indonesia. Akhir zaman akhir. Oke, di sini saya pakai kalau Soto mengatakan apa? Ujung penghukuman. Ya, nah ini dia ngomong gitu. Ketika karunia-karunia telah gagal, ketika tidak ada pengharapan akan kelepasan, ketika kita mengharapkan untuk memiliki lebih sedikit dari semuanya, maka kita telah memiliki lebih banyak. Jadi pada akhir zaman ini kita memiliki lebih banyak. Ya, lihatlah betapa ia mengatakannya dengan penuh perhatikan karena ia tidak mengatakan Kristus yang berbicara. Ya, meskipun memang dia yang berbicara, tetapi karena jiwa mereka lemah, mereka belum dapat mendengar hal-hal yang berkenan dengan Kristus, maka ia berkata, Allah telah berbicara melalui dia. Apa maksudnya? Apakah Allah berbicara melalui anak? Ya. Lalu apa? Apakah dengan demikian kita menunjukkan superioritas? Karena di sini kita hanya menunjukkan bahwa perjanjian baru dan perjanjian lama adalah satu dan sama, bahwa keunggulannya tidaklah besar. Oleh karena itu, ia mengatakan, ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Ya, yang perhatikan bagaimana Paulus menyamakan alasannya dan menempatkan dirinya sejajar dengan para murid dengan mengatakan, ia telah berbicara kepada kami, namun ia tidak berbicara kepadanya, tetapi kepada para rasul dan melalui mereka kepada banyak orang. Tetapi ia mengangkat mereka, orang-orang Ibrani, dan mengatakan juga ia berbicara kepada mereka. Jadi kamu perhatikan di sini, Hemin itu artinya kami.
bukan mereka. Kami itu orang pertama jamak. Oke, jadi Allah tidak berbicara kepada orang luar dulu, tapi eksklusif kami. Kami ngerti ya, kami ini berarti ya kita ini aja gitu. Saya dan Anda. Ya kan? Orang luar belum. Nah, jadi Allah berbicara kepada kami. Nah, ini Chrysostom menyoroti bahwa Allah menyampaikan dulu pesannya kepada di sini para murid, ya, atau kepada para rasul, belum kepada orang-orang di luar sana. Ya, nah Allah tidak, dia katakan dia sama sekali tidak menyinggung orang-orang Yahudi, karena hampir semua orang diajak bicara. Jadi Allah tidak mengatakan, oh Allah pada ayat zamannya Allah berbicara kepada orang-orang Yahudi, enggak. Itu yang dipakai cuma kata kami. Kami di sini ya berarti siapa? Kalau Paulus nulis ini, berarti ya kepada para rasul dan koleganya kan. Maka disebutkan kami. Kamu belum. Apalagi mereka, gitu kan. Nah, atau orang-orang Yahudi enggak. Kenapa? Karena dulu Allah sudah berbicara kepada orang-orang Yahudi, para bapak itu. Melalui perantara nabi, gitu. Ya kan? Nah, jadi di sini kan semua orang diajak bicara oleh para nabi adalah orang yang jahat dan cemar. Kenapa? Karena mereka nggak percaya. Oke? Nah, siapa yang ditunjuk? Katanya adalah ahli waris semua. Siapakah yang ditunjuk menjadi ahli waris semua? Di sini ya berbicara tentang daging, ya, natur manusia. Oke, nah ini sekarang dia masuk ke ahli waris itu berarti sudah bagian 2B ya. Oke, nah ini uh, udah masuk ke berapa? Ahli waris ya, bagian 2B. Nah kita masih sampai 2A. Nah, misalnya di sini. Nih, jadi kalau Allah berbicara melalui atau di dalam dia pada akhir zaman ini, ya di sini, ini kita bisa baca lagi pada zaman ini karena dengan ini ia membangkitkan semangat mereka dan mendorong mereka untuk menantikan masa depan. Nah ini kata Chrysostom. Oke, sebab seperti yang dikatakan juga di tempat lain, Tuhan sudah dekat, jangan kamu sia-siakan. Sekali lagi, sebab sekarang keselamatan kita sudah lebih dekat pada waktu kita percaya. Demikian juga di sini. Lalu apa yang dikatakannya? Supaya mereka yang telah lelah dalam perjuangan, apabila ia mendengar tentang kesudahannya, dapat bernafas lega. Karena ia tahu bahwa itu adalah kesudahan perjuangan, tetapi permulaan dari perhentian. Nah, jadi kata pada akhir zaman ini, Chrysostom menyoroti apa? Ini untuk membangkitkan semangat juang untuk menantikan masa depan. Biasanya kalau kita dengan kata akhir zaman, kita akan berpikiran, oh ya, masa penantian itu sudah mau selesai. Gitu ya, karena sudah akhir. Jadi kayak memberi semangat atau dorongan. Oke, coba kita baca lagi di sini. Ini lebih softcom ya. Coba kita misalnya, ini udah bahas tentang al-waris. Oke, yang poin 1 ini ayat 1 ya. Nah, misalnya kita lihat yang ini. Nih, Allah berbicara kepada kita melalui anak. Ya. Oke, tadi saya katakan berada di ujung punishment, ya kan? Jadi akhir zaman itu menunjukkan berada di ujung penghukuman. Ini kata Chrysostom, tadi kita sudah baca. Kemudian kita lihat misalnya ini istilah zaman atau hemeron tadi, ini punya beberapa arti. Nah, ini menurut John Damaskus, ini bisa everlasting to everlasting,
artinya satu zaman yang kekal gitu, ya. Atau kata zaman ini juga bisa artinya satu periode 1000 years, 1000 tahun, ya. Itu bisa disebut sebagai zaman. Tapi di sini bukan artinya secara literal 1000 tahun, ya. Oke, tapi ini lebih menunjuk kepada zaman yang berlaku ketika kebangkitan itu telah terjadi. Jadi setelah Yesus mengalami kematian dan kebangkitan, nah akhir zaman itu tuh dini, ya. Oke. Kemudian kita baca Cyril dari Alexandria. Cyril dari Alexandria mengatakan apa? Pada akhir zaman, sang anak sendiri berbicara kepada kita melalui dirinya sendiri. Dia katakan, tidak lagi lewat perantara para nabi, ya, tapi dirinya sendiri, yaitu sang anak satu-satunya yang berinkarnasi menjadi seperti kita, berbicara kepada kita. Dan kita mengatakan bahwa Allah berbicara di dalam anak. Oke? Bukan sebagai atau bukan melalui seorang manusia. Sebagai seperti perantara begitu. Nah, ini artinya apa? Artinya gini. Sang anak berbicara kepada kita melalui suaranya sendiri, melalui tubuhnya sendiri. Jadi ini kayak lebih meyakinkan bahwa anak itu sendiri yang memang berbicara kepada kita. Nah, anak itu sendiri adalah apa? Berada di dalam tubuh atau daging. Dan dia adalah anak satu-satunya dari Allah. Walaupun dia Allah, oleh kodrat, tapi dia menjadi manusia, tapi sekaligus Allah. Nah, ini kata Cyril. Jadi Cyril menekankan apa di sini? Cyril menekankan apa? Ini kan yang mau kalian kutip kan misalnya kan? Oke. Kan saya pernah ngajarin ada berbagai teknik ya. Misalnya kalian mau menangkap idenya ini. Idenya siapa nih? Cyril dari Alexandria. Ya kan? Cara pertama ya gampang, kalian tinggal copy. Oke, copy di sini. Misalnya nih ya. Misalnya nih. Singkat konten yang pertama itu apa? Allah berbicara di dalam anak kepada kami pada akhir zaman ini. Nah, ini kan yang mau kalian jelaskan. Oke, Allah berbicara di dalam anak. Nah, misalnya kalian mau ambil kutipan Cyril ini. Misalnya seperti ini. Ya gampangnya ya kalian bisa copy paste begini. Cuma kalau bikin artikel, misalnya kutipan kalian ada 30, semuanya model ini, nanti tingkat similarity atau plagiarismnya tinggi. Nah, kalian harus apa? Paraphrase atau ringkas, gitu ya. Nah, misalnya ini kalian harus paraphrase. Paraphrase berarti kalian bisa mengatakan apa? Atau kalian ringkas gitu. Ya. Nah, misalnya saya kasih contoh. Ini udah punya kan kalian? Oke. Nih, paraphrase dengan kata-kata sendiri. Kemudian pengubahan kalimat atau frasa tidak mengubah maknanya. Oke. Nah, paraphrase itu kalian ubah kalimat orang lain itu menjadi kalimat modern. Misalnya di dalam itu ada katakanlah contoh yang kalian kutip ini misalnya 5 kalimat. Nah, 5 kalimatnya itu kamu coba paraphrase.
Bisa lebih pendek, bisa lebih panjang kan gitu. Ya, kamu ubah. Sedangkan yang kedua, teknik kedua apa? Summary. Ya, summary ini artinya apa? Mengubah kalimat tulis lain dengan kata-kata sendiri, tapi lebih ambil yang penting-penting, inti-intinya saja, dan harus lebih pendek. Namanya itu meringkas. Kalau jadi lebih panjang, itu bukan meringkas, itu namanya menambah. Oke, nah misalnya contoh ya, ini harus latihan ini. Ini saya bikin beberapa contoh di sini. Misalnya nih ya, nih, oke. Ini kutipan dari Maximus nomor 57 tentang Second Century Unlocked di Philokalia. Ya, nah Second Century Unlocked ini kutipan-kutipan tentang kasih di dalam Philokalia. Nah, salah satunya dia kutipan nomor 57 itu dia ngomong begini. Saya udah terjemahin dari ini ya. Misalnya nih, gimana kalian paraphrase, terus gimana kalian meringkas. Sama kayak nanti ini. Kalian udah baca ini ya. Gimana meringkasnya? Oke? Nah, ini meringkas jadi lebih sulit daripada paraphrase, tapi harusnya bisa. Oke, ada kebajikan tubuh dan kebajikan jiwa. Kebajikan-kebajikan tubuh itu meliputi puasa, berjaga-jaga, tidur di sana, melayani kebutuhan orang lain, bekerja dengan tangan sendiri agar tidak menjadi beban, atau untuk memberi kepada orang lain. Ya, lihat 1 Tesalonika 2:9, Efesus 4 ayat 28. Hal-hal yang berkaitan dengan jiwa meliputi kasih, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan doa. Karena dalam Galatia 5 ayat 22 buah roh itu kan. Jika karena satu kendala atau kondisi tubuh seperti sakit atau sejenisnya kita tidak dapat mempraktikkan kebajikan-kebajikan tubuh yang disebutkan di atas, kita diampuni oleh Tuhan karena Dia mengetahui alasannya. Tetapi jika kita gagal mempraktikkan kebajikan-kebajikan jiwa, kita tidak akan memiliki satu alasan pun karena selalu ada dalam kekuatan kita untuk mempraktikkannya. Oke? Pahami dulu nih. Ya. Nah, udah baca, udah paham. Anggaplah udah paham ya. Nah, kalian udah bersemester-semester baca kayak model begini, ya kan? Lalu kalau saya minta bagaimana memparaphrase-nya? Nah, gimana memparaphrase-nya? Kan PR kalian kan saya waktu itu suruh kalian temukan dulu kan kutipannya kan? Ya kan? Oke, udah kalian copy nih misalnya di sini. Tapi kan kamu nggak bisa cuma kasih gini doang nanti kalau bikin artikel. Kamu harus apa? Kasih penjelasan kan? Oke, kalau kamu udah kutip gini, kamu harus kasih penjelasan. Atau cara kedua, kamu langsung paraphrase saja. Paraphrase yang ini. Oke? Nah, kalau kamu ketik langsung, kamu nanti tulis ini, Cyril, ya, ini di buku apa ya? Nah, kita singkat aja. Ini kan Ancient Christian Commentary ya. Berarti kita singkat Cyril, nama bukunya Ancient Christian Commentary Series ya, ACCS. Halaman berapa ini? Kalau kutip langsung, kasih nomor halamannya. Halaman berapa ini? Nggak ada pula ya. Mungkin ini ada elit ya, 77 ya. Oke. Nah, oke. Habis itu kamu harus kasih apa? Analisis. Ya. Nah, misalnya, tapi sebelumnya kan kamu mau bikin paragraf kan? Nah, misalnya nih, Allah berbicara kepada kami di dalam Allah berbicara di dalam anak. Oke, Allah berbicara di dalam anak. Nah, ini tentang ini. Terus kamu bilang di praksermu apa nih? DS kamu apa? Misalnya kamu mengatakan Allah berkata, Allah berkata-kata atau menyampaikan message, pesan kepada anak. Ya kan?
supaya sang anak menyampaikan kepada kami. Nah, misalnya anggaplah di strukturmu seperti ini. Oke, kamu tulis gini. Oke, nah kamu bisa tambahkan yang Yunani, misalnya tadi ini. Oh, kata berbicara tadi apa? Elalaisen. Itu bentuknya apa? Present. Present indikatif. Right? Ya kan? Nah, kalau present itu, present. Auris. Kalian nyetak aja. Apa? Di situ? Auris. Nah, kamu copy aja elalaisen ini. Oke. Ya, kata elalaisen ini adalah auris. Allah berbicara pada suatu waktu di masa lampau melalui anak, gitu, ya kan? Nah, atau di dalam anak. Nah, di dalam anak menegaskan, nah gitu, oke? Apa sih artinya? Elalaisen itu berbicara pada satu waktu di masa lampau di dalam anak. Nah, misalnya kita katakan, misalnya ini ya, berbicara di sini berarti apa? Berarti apa? Allah berkata-kata kan? Atau menyampaikan pesan kepada anak. Dan anak kepada kami. Nah, jadi kamu lihat tuh. Allah berbicara di dalam anak kepada kami. Berarti dari Allah kepada anak, baru anak kepada kami. Lihat urutannya. Jadi, nah, kamu bisa tuliskan di sini. Oke? Nah, kemudian lanjut. Berbicara tadi menyampaikan pesan. Lalu di dalam anak. Nah, di dalam anak ini maksudnya apa? Di dalam anak. Oke. Di dalam anak, kamu mikir lagi. Di dalam anak artinya apa? Apa yang Allah bicarakan semuanya itu sudah ada di dalam dia. Makanya di dalam. Nggak hanya sekedar lewat. Kalau melalui kan lewatnya kan. Tapi kalau di dalam berarti kayak ini loh. Ceplok semua di dalam dia. Dengar deh. Ya, jadi di dalam anak artinya apa di sini? Semua ini, semua pikiran, pesan, rencana Allah sudah ada di dalam anak. Makanya Paulus tidak memakai kata melalui. Melalui itu kan kayak saya hanya nitip pesan kayak kamu cuma mana, tapi apa yang dalam pikiran saya belum saya taruh semua di dalam dia. Karena dia cuma. Jadi kalau kita melalui, ya. Nah, kata melalui itu dia. Jadi kalau dia itu sedang numpang lewat. Tapi kalau N berarti apa? Pesannya itu sudah masuk semua ke dalam tangan. Jadi, ya. Nah, kamu coba lihat ini ya. Pakai N kan? Nah, gitu. Nah, ini menarik, ya. Jadi di dalam anak artinya apa? Semua pesan Allah ada di dalam sang anak. Oke? Dan sang anak itu ternyata benar-benar datang dari manusia. Jadi dia nggak hanya sekedar anak di surga saja, maksudnya anak Bapa, tapi jadi anak manusia. Memakai daging. Berarti dia berbicara kepada kami manusia dengan manusia. Jadi kekristenan ini sesuatu yang rasional. Manusia dengan manusia berbicara.
Oke ya, di dalam anak saya ketik dulu ya. Di dalam anak artinya semua pesan Allah sudah ada di dalam sang anak. Ya, dan sang anak ini datang sampaikan atau berbicara kepada kami, kita kurung manusia. Oke, sang anak datang menyampaikan atau berbicara kepada kami. Dia berbicara apa? Dia berbicara bukan dari atas, tapi dia jadi manusia. Ya, dia berbicara bukan dari atas, tapi dia jadi manusia, memakai tubuh, daging kepada kami. Nah, ya gitu. Itu structure kamu harus tulis gitu. Oke? Nah, apa yang kamu tulis? Kamu lihat di sini. Oh, Cyril ngomong apa ini? Nah, Cyril kan ini berarti kalimat utamamu kan? Kamu harus kasih evidence. Kasih evidence. Kasih evidence. Karena gini, sebuah paragraf kamu harus bisa kasih evidence. Ya, ini nanti yang mau nulis artikel, nulis skripsi misalnya, sekaligus diingatkan lagi. Ya, bagaimana kita menyusun sebuah paragraf yang benar? Untuk membentuk sebuah paragraf dalam struktur yang runtut, mudah dimengerti, ilmiah, setidaknya ada beberapa unsur yang harus disertakan. Yaitu pertama ini, kasih kalimat topik, lalu kalimat pendukung, ini evidence-nya. Nah, kan kalimat topikmu apa tadi? Allah berbicara di dalam anak. Artinya apa? Kamu kasih nah. Di dalam anak artinya semua pesan Allah sudah diletakkan di dalam anak. Dan anak itu datang memakai tubuh supaya dia bisa berbicara kepada manusia dengan bahasa manusia. Betul kan? Jadi Allah nggak memakai bahasa dia. Dia menyampaikan pesannya memakai bahasa manusia. Itulah sebabnya sang anak jadi manusia. Sama kayak zaman dulu para nabi ya manusia. Nah, zaman sekarang Allah yang langsung datang jadi manusia. Oke, jadi ini adalah kalimat topiknya. Ya kan? Nah, evidence-nya apa? Oke, ini yang mana perhatikan ya. Ini mulai masuk pelajaran yang sulit ini. Oke? Ya. Nah, supporting details atau kalimat pendukungnya adalah membantu menjelaskan ide dan mengembangkan paragraf. Kamu kasih kutipan ini. Misalnya contohnya gini. Ini kalimat topiknya. Lalu evidence-nya dia ambil dari PNOC tahun 2013. Oke? Nah, analisis. Nih, yang hitam. Kasih komentar. Oke? Nah, jadi kamu bisa taruh begini. Kasih evidence. Nih, dan dia berbicara bukan dari atas kepada kami dengan bahasa yang kami mengerti. Karena dia jadi manusia. Ya kan? Nah, kamu kasih evidence yang ngomong itu siapa? Oh, Cyril ini. Nah, Cyril menuliskan bahwa, oke, nah kamu bisa kutip langsung begini, oke, kasih blog. Nah, ini, oke, habis itu kamu kasih apa? Analisis. Kamu mengatakan, ya, Cyril, nih, mau analisis, menegaskan, ya kan, tubuh sang anak, oke? Cyril menegaskan sang anak memakai tubuh manusia untuk bisa supaya bisa apa? Betul. Gitu. Supaya dia bisa mengajar apa yang Allah ingin atau supaya dia bisa menyampaikan apa rencana Allah. Supaya manusia menjadi baik supaya dia apa? Supaya dia bisa mengajar atau menyampaikan rencana Allah. Kami. Nah, begitu. Mau kasih komentar begitu? Oke? Nah, ini salah satu
cara atau teknik menyusun paragraf seperti ini. Ya, ini harus terus ditingkatkan. Baik. Nah, cara lain misalnya gimana? Saya nggak mau kutip langsung, saya mau meringkas. Nah, kamu bisa mengatakan begini aja. Kan tadi kita udah baca ini kan. Nah, kita kasih ringkas. Ringkas itu berarti ambil poin yang penting. Ya, misalnya kita mengatakan, Kiri menyatakan bahwa ya pada akhirnya, ya, for the end of the age. Jadi pada akhir zaman hanya ya atau gini, pesan Allah hanya ada di dalam sang anak yang mengambil tubuh manusia, sehingga perannya sendiri. Atau gini, sehingga dia jadi manusia, mengambil tubuh manusia, apa? Supaya dia bisa berbicara kepada kita melalui. Nah, itu ya. Nah, itu kamu ringkas. Oke? Itu kamu ringkas. Ya. Nah, misalnya contoh tadi. Ini. Gimana kita ringkasnya? Coba ringkas. Kamu nggak perlu kutip itu panjang gitu. Kamu summarize saja. Oke. Oke, mungkin sama gimana? Ada dua kebajikan, yaitu kebajikan tubuh dan kebajikan lain gitu. Oke? Nah, terus kebajikan tubuh meliputi puasa, berjaga-jaga, tidur di sana, melayani kebutuhan orang lain, kerja dengan tangan sendiri agar tidak menjadi beban, atau untuk memberi kepada orang lain. Nah, ini gimana kamu paraphrase? Enggak, bukan ringkas dulu, paraphrase dulu. Paraphrase dulu. Misalnya saya akan ngomong gini, saya kasih contoh, nanti kalian latihan yang lain ya. Kebajikan tubuh dan kebajikan jiwa. Berarti kan udah paraphrase ya, kata-katanya udah nggak sama kan? Lalu kalimat yang kedua mungkin lebih sulit, tapi kita bisa ngomong gini, kebajikan tubuh, contoh kebajikan tubuh adalah menahan rasa lapar, itu maksudnya puasa. Terus tidur di tanah kita bisa mengatakan hidup secara sederhana, seperti tidak tidur di kasur yang mewah, seperti kalian. Ya. Melayani kebutuhan orang lain kita bisa mengatakan peduli kepada sesama, bekerja dengan tangan sendiri agar tidak menjadi beban, misalnya kan bisa mengatakan mandiri, pintar kan, mandiri. Oke, memberi kepada orang lain kita bisa katakan bersedekah. Selesai. Jadi kebajikan tubuh meliputi apa? Menahan rasa lapar, berjaga-jaga, hidup sederhana, peduli kepada sesama, mandiri, dan bersedekah. Nah, itu namanya paraphrase. Nah, yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan jiwa meliputi kasih, kesabaran, kelembutan, penguasaan diri, dan roh. Dan doa. Kita bisa mengatakan yang berkaitan dengan kebajikan segala buah-buah roh, yaitu seperti kasih, ya kan? Terus kerendahan hati, pengendalian diri, ketekunan, yaitu maksudnya kesabaran, dan doa. Nah, itu paraphrase. Oke? Nah, berikutnya, jika karena satu kendala atau kondisi tubuh seperti sakit dan sejenisnya, kita tidak dapat memperhatikan kebajikan tubuh yang di atas, kita diampuni oleh Tuhan karena dia mengetahui alasannya. Nah, kita bisa paraphrase gimana? Kebajikan tubuh bisa terkendala, misalnya karena sakit. Tetapi Allah masih bisa memberikan toleransi ketika kita tidak melakukannya. Nah, itu namanya paraphrase. Oke. Tetapi jika kita gagal memperhatikan kebajikan jiwa, kita tidak akan memiliki satu alasan apapun karena selalu ada dalam kekuatan kita untuk memperhatikannya. Nah, gimana kita paraphrase-nya?
Cawapresnya, tetapi kebajikan jiwa mutlak dikerjakan. Karena kita selalu memiliki kekuatan atau kuasa untuk melakukannya. Pertanyaannya mau atau tidak, itu aja. Bukan bisa atau tidak. Tapi mau atau enggak? Nggak mau ya dipukul. Nggak dipukul sama Allah kan gitu. Tapi kalau kebajikan tubuh, bisa atau enggak ya. Misalnya kamu lagi sakit, kan kamu nggak bisa puasa. Ya kan? Nah, kalau kebajikan jiwa lain, kamu punya kekuatan untuk mempraktikkannya. Oke? Nah, itu paraphrase. Paham maksudnya? Nah, jadi kalau kamu paraphrase, ya kamu ubahlah kalimat-kalimat ini jadi lebih gampang gitu. Tapi paraphrase itu kan juga berpikir dua kali kan? Nah, teknik yang ketiga ada tadi. Pertama kan kamu tinggal ketik langsung, terus kasih komentar. Yang kedua kamu paraphrase. Yang ketiga apa? Summary. Kamu buat ringkasan. Nah, kamu ringkasannya gimana? Nih, kalau saya, ada dua kebajikan, yaitu tubuh dan jiwa. Kebajikan jiwa adalah mutlak. Sedangkan kebajikan tubuh bisa dikerjakan, jika tidak dikerjakan, masih diampuni. Nah, misalnya begitu. Ya, saya susun kalimatnya dia lebih bagus. Ada dua kebajikan, yaitu jiwa dan tubuh. Kebajikan jiwa bersifat mutlak dikerjakan. Jika tidak, maka kita atau kebajikan tubuh. Nah, udah stop di situ. Kita lihat, when the body dies, similarly, when the intellect fails, it is separated from all concepts. It cannot be with God and live with Him. Saya akan lihat seperti ini. Tubuh dan bisa bersama dengan Allah dan hidup bersama inti. Dan itu dia bisa bersama dengan Allah. Nah, inti. Contoh lain, meringkas, makan, jadinya yang bersatu dengan Allah dalam waktu yang lama melalui doa dan kasih akan menjadi bijaksana, baik, kuat, penuh belas kasih, penyayang, panjang sabar. Singkatnya, Nus itu mencakup hampir semua sifat-sifat ilahi. Tetapi ketika Nus menarik diri dari Allah dan melekatkan diri pada hal-hal material, maka ia menjadi manja. Seperti binatang piaraan. Atau seperti binatang buas. Binatang piaraan berarti manja kan? Minta makan doang. Atau binatang buas akan berkelahi dengan kamu. Ya kan? Akan mencakar orang lain demi hal-hal ini. Nah, coba kamu ringkas. Satu kalimat. Ya, mana? Hey, good, not bad. Ada yang lebih bagus? Nah, ada 80. Dari? Nurusman? Apa ini? Neman? Nurusman, Neman, Boyman, Naldiman, banyak man-man di sini. Budiman. Makanya tuh nama baby boomer semua. Mana yang kasih nama orang tua kan? Oke, Neman. Belum makan. Ayo, Gunawan. Nah, salah nggak dimakan.
Tetapi Nus yang menarik diri dari Allah dan hidup di dalam pengakuan dinamis. Ya, kayaknya jadi lebih panjang. Oke, 70. Belum ada yang sampai 60. Siapa? Ya. Nus harus berdiri sendiri dan mandiri agar dapat tetap menyatu dengan mandiri, berdiri sendiri. Nah, ini contoh kasus. Walaupun kita ringkas, tapi jangan sampai keluar dari maknanya itu hati-hati loh. Ya, kan di situ tidak dikatakan mandiri kan? Ya, oke, nggak apa-apa. Coba lagi, yang lain. Nus dapat nus menyatu dengan Allah jika nus itu melepaskan diri dari hal-hal materi. Nah, baru bagus. Jadi sudah menggabungkan. Nah, itu namanya meringkas gitu. Ya. 85 lah. Oke, siapa lagi? Tapi kan namanya meringkas ini kan dia belum bahas tentang apa tadi ya, tentang tadi yang buas tadi atau manja tadi. Nah, itu gimana kita menyatukan itu semua? Ayo, yang online masih ada nggak sih? Diam aja nih. Ros, apa Ros? Ayo, gimana cara? Kalau menurut aku, nus yang bersatu dengan Allah itu akan memiliki sifat-sifat ilahi. Tetapi nus yang jauh, yang lepas dari Allah, apa ya, mengangkatkan diri akan memiliki sifat nus yang jauh dari Allah memiliki lekat pada hal-hal materi sehingga dia menjadi buah. Nah, oke. Ya, bolehlah itu dari kelasan yang kayak Orna tadi, Putri sekali 80. Ya. Nah, itu contoh. Kalau misalnya satu kalimat saja yang paling penting apa di sini? Nah, kalau saya ngomong, nus bisa bersifat ilahi, bisa bersifat materi, tergantung apakah dia menyatu dengan Allah atau menarik diri dari, nah itu diringkas. Ya, gitu itu namanya meringkas ya. Oke, itu contoh. Nah, sekarang kita kembali ke materi tadi. Allah berbicara tadi, ini kalau menurut Cyril, Chrysostom, sudah clear ya, ini bisa cari sendiri. Nah sekarang, ini, klausa yang kedua tadi apa? Ini, dia berbicara, atau pada berbagai cara dan berbagai waktu pada zaman dulu, dia berbicara kepada para bapak di dalam para nabi. Oke, ini klausa yang kedua. Nah, dia berbicara kepada para leluhur ya dalam berbagai cara dan waktu.
pada zaman dulu. Nah, apa artinya ini? Berarti kan saya akan mikir ada dua periode waktu, periode zaman dulu dan zaman akhir. Nah, zaman dulu Allah dengan berbagai cara dan berbagai waktu atau zaman itu juga berbicara kepada para bapak. Nah, berarti di sini saya akan menghasilkan Allah berbicara ya kepada para leluhur atau nenek moyang, ini kepada para bapak. Dalam hal ini siapa kira-kira? Ya berarti orang-orang yang diajak bicara oleh para nabi kan? Siapa itu? Bangsa Israel. Gitu. Nah, ada kata bangsa Israel di situ. Jadi para leluhur itu atau nenek moyang itu apa? Bangsa Israel. Di dalam para nabi. Nah, berarti apa? Allah tidak langsung nih, tapi melalui apa? Para nabi. Tidak langsung, tapi melalui para nabi. Oke, ini misalnya deep structure kita. Nah, kamu lihat kata lalesais di sini auris juga, berarti masa lampau. Ya kan? Oke, auris juga sama kayak lalesen, auris juga. Jadi auris ini penting ya. Sama-sama auris. Jadi kalau auris itu sudah selesai Allah berbicara. Nah, sekarang kita lihat apa kata Chrysostom ya. Ini dia katakan gini, sungguh di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia bertambah banyak. 5:20. Setidaknya hal ini juga dibicarakan oleh Paulus yang diberkati di sini pada penulisan suratnya kepada jemaat di Ibrani. Sebab karena kemungkinan besar orang-orang yang menderita, yang telah menjadi usang oleh kejahatan dan yang menilai segala sesuatu dengan cara demikian, anggap menganggap diri mereka lebih buruk daripada semua orang lain. Jadi memang Alkitab melihat Allah berbicara, tetapi kondisi manusia semakin buruk. Jadi kalau dia udah lewat nabi, nabi turun tangan nggak beres. Akhirnya dia sendiri yang turun tangan, kan kira-kira gitu. Nah ini maksudnya gitu. Ya, ini satu kondisi yang lebih buruk. Oke, maka ada dia katakan, di mana dosa bertambah banyak, makin buruk, di situ kasih karunia bertambah banyak. Ya kan? Dia menunjukkan bahwa di sini mereka justru mendapat bagian dalam kasih karunia lebih besar, bahkan jauh lebih besar. Ia membuka hati para pendengarnya di bawah awal pembicaraannya. Karena itu ia berkata, Allah yang pada zaman dahulu kala dengan perantara nabi-nabi telah berbicara kepada nenek moyang, dengan perantara nabi-nabi telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Mengapa di sini Paulus tidak menentang diri sendiri kepada para nabi? Tentu saja ia jauh lebih besar daripada mereka, karena kepercayaan yang lebih besar dipercayakan kepadanya. Tapi ia tidak melakukannya. Mengapa? Pertama, untuk menghindari perkataan hal-hal yang besar tentang dirinya sendiri. Jadi Paulus tidak berbicara begini. Pada zaman Allah berbicara kepada para nabi. Sekarang berbicara melalui anaknya. Jadi nggak langsung dia, tapi dalam anaknya. Nah, Paulus tidak membanggakan dirinya bahwa nanti dia lebih hebat dari para nabi. Enggak di sini. Ya, pertama untuk menghindari perkataan-perkataan yang besar tentang diri sendiri. Kedua, karena pendengarannya belum sempurna. Nah, ini kamu baca ya. Nanti kira-kira yang mana nanti yang kamu bisa kutip, kamu ringkas ya. Dan ketiga, karena ia meninggal mereka dan menunjukkan bahwa keunggulan mereka sangat besar. Soalnya ia berkata, apa pentingnya dia mengutus para nabi kepada meninggal? Karena kepada kita telah mengutus anaknya tunggal, yaitu diri sendiri. Dan tepat sekali yang mulai dengan perkataan ini. Pada waktu yang berlainan, dengan cara yang berlainan, karena ia menunjukkan bahwa bahkan para nabi sendiri tidak melihat Allah, tetapi sang anak melihat dia. Ungkapan pada waktu yang berlainan dengan cara yang berlainan adalah sama dengan cara yang berlainan. Sebab aku telah memperbanyak peringatan dan menggunakan perumpamaan dan pelayanan para nabi. Sebab itu keutamaan itu bukan hanya terletak pada hal ini, yaitu bahwa kepada mereka telah diutus nabi-nabi, tetapi kepada kita juga telah diutus anak. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang melihat Allah, melainkan anak tunggal yang telah melihat dia. Dia tidak langsung menyatakan hal ini. Tapi dengan perkataannya sesudah itu ia menunjukkannya ketika ia berbicara dengan kodratnya sebagai manusia, sebab kepada malaikat manakah ia berkata, engkaulah anakku dan duduklah di sebelah kananku. Nih, perhatikanlah hikmatnya yang besar.
Pertama, ia menunjukkan keunggulannya dari para nabi. Kemudian menetapkan hal ini sebagai sesuatu yang diakui, ia menyatakan bahwa kepada mereka, ia berbicara dengan perantara kepada nabi, tetapi kepada kita dengan perantara anak tunggal. Nah, lihat tuh. Kepada mereka, yaitu bangsa Israel, Allah berbicara kepada para nabi. Tetapi kepada kami, maksudnya Rasul Paulus, dapat privilege melalui anak. Kemudian kepada mereka ia berfirman dengan perantara malaikat, dan hal ini dia tegaskan lagi dengan alasan yang kuat karena para malaikat juga berbicara dengan orang-orang Yahudi. Tetapi di sini pun kita memiliki utamaan, yaitu bahwa Tuhan Allah berfirman kepada kita, tetapi kepada mereka hamba-hamba, para nabi sesama hamba. Nah, misalnya ini, poin satu ini. Poin satu ini dari Krisotom ya, sampai ke sini. Nah, ini kan dia menjelaskan ayat 1 ini. Benar kan? Ayat 1 ini. Nah, gimana kamu tingkat? Kalau paraphrase, saya rasa kalian sudah sering. Tapi yang cara itu ringkas kan? Nah, ini belajar. Gimana cara ringkasnya? Oke, jadi kalau misalnya eklesialnya, misalnya ini kan nomor 2 ya. Nomor 2, pada zaman dulu ya kan? Oke, dengan berbagai cara Allah berbicara, dengan berbagai cara Allah berbicara kepada para bapa, ya kan, di dalam anaknya. Pada zaman dahulu, ini ya, pada Allah itu artinya long ago, pada zaman dahulu Allah berbicara, polumeros artinya dengan berbagai, bukan ya waktu ya, waktu atau di sini kita mesti cek lagi, memastikan dengan berbagai ya porsi ya, atau apa ya di sini dalam banyak atau gradual, secara gradual ya, dengan berbagai cara dan bertahap lah gitu ya, dengan berbagai cara dan bertahap, step by step gitu loh. Jadi nggak langsung semua part demi part gitu loh. Kayak kalau main film itu ada episode 1, 2, 3 gitu. Oke? Nah, itu dia. Pada zaman dahulu dengan bertahap, misalnya gitu ya, kita buat literalnya dengan bertahap dan berbagai cara ini apa di sini? Polupotos, ya kan? Polumeros, step by step. Polupotos, cara. Pada zaman dahulu dengan bertahap dan berbagai cara Allah berbicara ya, pakai kata berbicara tadi pada para bapak di dalam para nabi, bukan anak. Sekarang apa DS kamu, di struktur kamu? Hah? Apa di strukturnya? Ayo, pemikiran kita pada zaman dahulu, berarti ini zaman apa? Zaman sebelum anak datang, sebelum inkarnasi, ya kan? Gitu. Jadi zaman itu kalau dibagi dua, sebelum inkarnasi dan setelah inkarnasi. Iya. Atau apa lagi? Pada zaman dahulu itu menuju kepada mana? Pada zaman Israel, ya kan? Di mana nabi-nabi itu diberikan. Nah, kamu bisa mengatakan Allah berbicara secara bertahap, ya, dan berbagai cara Israel. Apa? Melalui perantara para nabi. Tapi kamu pikir, kok sekarang melalui anak? Berarti ada something yang nggak beres. Nah, kamu akan menduga bangsa Israel ini ternyata bangsa Israel ini apa? Tidak mengindahkan atau tidak mendengar, ya kan? Apa yang para nabi sampaikan. Bahkan para nabinya dibunuh, ya kan? Oke, dan bahkan para nabi dibunuh. Ada nggak bukti Alkitabnya? Cari. Nah, kita lihat referensinya. Coba ayat 1, ada nggak? Nih, misalnya ya, bilangan 12 ayat 6 atau
Yoel, ya kan? Ada nggak di sini referensi ini banyak ya. Jadi kalian bisa cari sih. Bahkan para nabinya itu merasa frustrasi, depresi, ya karena nggak didengar. Misalnya kan kayak Yeremia, Yesaya gitu. Oke? Nah, ini para nabi berbicara. Atau kamu ambil apa misalnya ini? Allah bicara secara bertahap dan berbagai cara kepada bangsa Israel melalui perantara para nabi yang itu. Tetapi bangsa Israel tidak mau mendengar apa yang para nabi sampaikan dan bahkan para nabi itu dibunuh. Ini satu kondisi yang semakin buruk, ya kan? Nah, terus kamu bisa pikir apa lagi? Kepada para bapak atau kepada bangsa Israel, Allah berbicara melalui para nabi. Tetapi kepada para rasul, Allah berbicara melalui anaknya. Ya kan? Nah, kamu bisa ketikkan di situ. Nah, ini sebenarnya inti dari Chrysostom sih. Ya kan tadi. Nah, kalau kamu bisa meringkas ini, sekarang coba kamu ringkas ini. Mana tadi? Salah satunya apa yang kamu bisa ringkas? Tadi, dosa semakin besar sehingga para nabi percuma menyampaikan pesan Allah. Terus apa lagi yang kamu bisa ringkas? Tadi salah satunya adalah Allah berbicara kepada bangsa Israel melalui para nabi, tetapi berbicara kepada rasul melalui anak. Terus apa lagi? Apalagi poin yang kamu dapat di situ? Tadi kan meringkas itu apa sih? Tadi ingat lah. Meringkas itu apa? Ambil inti-intinya saja. Nah, tadi ya, meringkas. Nah, ambil inti-intinya. Nah, ini misalnya ini contoh ya kan. Uh, buat, sorry. Tadi ya. Penulis mengubah kata-kata dari kalimat di buku itu menjadi kalimat yang umum, general, dan inti-intinya saja. Nah, di sini. Nah, gimana? Kalau bisa saya kasih contoh ini. Gimana kita meringkas? Poin satu dari Chrysostom. Nah, di sini kita mengatakan, tetapi bang, misalnya di sini, kepada para rasul, ya kan? Allah berbicara melalui anak. Tetapi kepada bangsa Israel, Allah berbicara melalui para nabi. Ini ringkasan dari apa? Chrysostom. Kamu kasih ide di sini. Halaman berapa? Gitu. Oke? Nah, sekarang kamu baca lagi buku ini misalnya. Ayat 1 kan itu kan? Nah, ini. Theodor dari Sirus. Nih. Theodoret. Ini salah satu dengan Bang Chrysostom juga belajar dari Theodoret ini. Oke ya, coba kita terjemahkan. Divine Apostle, Rasul yang ilahi, secara immediately, maksudnya di sini Rasul Paulus,
di dalam pembukaannya menunjukkan bahwa Kristus lebih baik daripada para nabi. Nah, ini udah jelas. Berarti ini satu ide kan kita bisa ambil kan? Nah, kamu masukkan di sini. Oke. Nah, ini DS, tapi ini Ecclesia ya. Terus apa lagi tadi? Theodoret mengatakan apa? Anak lebih baik daripada para nabi. Kami lebih baik daripada bangsa Israel. Nah, itu Kristos. Oke, kalau anak lebih baik dari para nabi, siapa yang ngomong? Theodoret. Nah, kamu ringkas ini aja. Ya, kasih halamannya berapa itu? 71. Oke? Nah, kamu baca lagi. Ringkas lagi, apa yang kamu dapat ini? Beginning with the divine nature, he showed him to be eternal, co-eternal with the Father and the Creator of all. Jadi dari awal aja Paulus sudah menjelaskan bahwa sang anak ini kekal karena sehakikat dengan Bapa dan dia adalah pencipta dari segala hal. Memang kalau nanti kita baca di ayat berikutnya itu gitu, ya anak ini pencipta, penopang segala sesuatu, ya bahkan kata Theodoret dia dikontraskan dengan para malaikat, ya kan? Nah, terus Christ is Son and God. Kristus adalah anak dan Allah. Sementara para malaikat itu cuma pelayan dan ciptaan. Kenapa dibandingkan dengan para malaikat? Karena dulu ada paham bahwa Kristus itu salah satu malaikat. Tapi malaikat yang paling utama. Padahal Kristus itu adalah Son and God, bukan malaikat. Dia lebih baik dari malaikat. Oke? Nah, dia proceed to show that dispensation our Lord Christ is greater than of Moses. Nah, bahkan dia membandingkan dengan Musa. Padahal Musa itu nabi, ya kan? Yang memberikan perjanjian lama atau hukum Taurat. Tapi Kristus memberikan perjanjian baru dia. Nah, kamu lihat di sini. Dulu janji diberikan kepada bangsa Israel. Dulu janji diberikan adalah tanah perjanjian, yaitu tanah Palestina. Tetapi kemudian bukan lagi tanah Palestina yang dikasih, kerajaan surga yang dikasih, kata Theodoret. Lalu dia membandingkan keimamatan Kristus lebih superior ketimbang keimamatan Melkisedek dan Harun. Nah, di sini dia menunjukkan bahwa hukum, sebelum hukum dan di bawah hukum, itu sebetulnya untuk memperkaya iman. He speak of them in their suffering and courage and quantities. Nah, ini sama kayak Chrysostom. Jadi dari awal aja Chrysostom mengatakan apa? Ini untuk memberi courage, mendorong pembacanya supaya berani menghadapi penderitaan atau bahaya. Karena sudah diberikan satu kebanggaan gitu loh. Dulu lu hanya lewat nabi, gak usah sok. Nah, sekarang kamu dikasih anak. Nah, itu maksudnya dikasih kebanggaan gitu. Oke? Nah, kamu bisa ringkas apa? Misalnya tadi kan Chrysostom juga mengatakan apa? Apa? Kamu bisa ringkas tadi. Jadi, di awal surat ini apa? Paulus memberikan kata-kata yang memotivasi, yang mendorong atau menguatkan jemaat Ibrani ini. Nah, bahwa mereka lebih hebat ketimbang bangsa Israel. Nah, bangsa Israel cuma nabi, kamu anak gitu. Nah, ini kan Chrysostom juga, atau tadi Theodoret juga. Theodoret juga ngomongnya sama. Oke? Nah,
kayak gitu. Ini eklesialnya. Nah, kamu nanti baca lagi, misalnya coba ini Severian dengan berbagai cara, maksudnya apa ini? Ya, jadi dengan berbagai cara kamu bisa lihat Allah berbicara dalam berbagai zaman dan dengan berbagai zaman tapi berbagai cara. Misalnya pada Adam, beda pada Kain, beda zaman Nuh, beda zaman Abraham, beda pada zaman sebelum hukum Taurat dan sesudah hukum Taurat. Oke? Nah, itu menurut Severian. Jadi kalau dari Severian itu kamu bisa ringkas apa? Nih. Jadi kalau kamu ringkas berbagai cara apa? Menyampaikan berbagai cara itu ada di dalam berbagai zaman. Mulai dari Adam dia bilang. Jadi dari sejak Adam Allah sudah berbicara. Terus sampai zaman hukum Taurat. Oke, nah ini ringkasan dari apa? Ringkasan dari Severian. Clement, misalnya, nih, kamu baca lagi. Kan panjang kan ini kan? Nah, kamu harus bisa ringkas poin-poinnya. Gitu. Oke? Kemudian, ini Clement lagi. Agustinus. Nah, dia ambil apa di sini? Nih, all sacrifice of the people of God itu represented value with the single one that was to come. Nah, jadi ternyata di sini itu juga pinter banget dia ngomong di sini apa? Berbagai cara di zaman dulu itu untuk menunjukkan akan ada satu yang akan datang. Jadi kayak ada akumulasinya. Sama ya, ada akumulasinya. Jadi dulu dengan berbagai macam cara. Nanti diakumulasi pada satu orang, yaitu siapa? Kristus sendiri. Oke? Ya, nah Kristus itu sendiri adalah apa? Sheep, domba seperti yang tanpa bersalah, innocent, simple, sederhana. Tapi dia juga kambing. Karena apa? Dia mengambil tubuh dosa itu. Dia katakan. Kemudian in many dan very ways, di dalam berbagai tahap dan cara, ini menunjukkan apa? Sacrifice of the old covenant refer to the single one which has been revealed in the new covenant. Jadi, dia mengatakan apa? Dengan berbagai tahap tadi ya, berbagai tahap dan berbagai cara, itu akan menunjukkan bahwa nanti akan ada satu yang puncak, yaitulah perjanjian baru. Nah, kamu tulis di sini. Dengan bertahap dan berbagai cara, maka akan sampai pada puncak, yaitu apa? Perjanjian baru. Nah, ini menurut siapa? Agustinus. Gitu. Ya, jadi kamu dapat kan eklesianya ini, Chrysostom, Theodoret, Agustinus. Gitu. Nah, ini kamu perlu kumpulin gitu loh. Ini DS kamu. Ya, nah, habis dari situ baru nanti kamu bikin apa? Paragraf. Kamu susun apa ide utama, apa ide-ide pendukung. Ide-ide pendukung ya kamu kutip dari ayat Alkitab, dari beberapa gereja, kasih analisis atau pendukung. Ya, nah yang ini tadi. Jadi saya mau kalian latih sebelum kita break ini, saya mau kalian latih untuk tugas yang kedua ini
2 SC ini kamu bikin minimal 2 paragraf, tapi yang betul. Ini kan 1 SC pertama kan? Oke, ini saya sudah kasih contoh 1 paragraf misalnya. Ya, tapi ada SC kedua, kamu bikin lagi. Nah, tapi saya mau lihat, jangan langsung paragrafnya dulu. Ketik DS-nya, EC-nya, oh, CC-nya ini saya belum ya. Nah, ini kalau ada. Oke, nah, EC-nya tadi ini. Ini kalian perlu rapiin. Nah, nanti baru terakhir paragraf. Jadi DS, CC, EC, lalu paragraf. Oke, tugas yang kedua, kumpulin DS-nya apa, CC dan EC-nya. EC-nya pakai buku ini. Tadi saya sudah kasih di Classroom ya. Ini John Chrysostom dan yang ini kan, yang ini, yang volume 26. Tapi kamu jangan copy paste lagi. Yang kamu copy paste ini sekarang kamu harus bikin apa? Ringkasan. Diringkas. Paraphrase nggak usah, ya, karena paraphrase juga jadi panjang kan. Ringkas saja. Misalnya kayak tadi nih, kan panjang-panjang nih Chrysostom kalau ngomong itu kan nggak berhenti dia. Tuh, panjang banget nih, sampai ke bawah itu bayangin. Nggak mungkin ngomong satu kata berhenti, kan merotok terus. Makanya panjang. Kamu harus bisa meringkas. Ya. Oke, jadi tugas 2 apa? Bikin ininya. Ininya dulu yang saya mau lihat. Jangan paragrafnya dulu, tapi kumpulin itunya, structure-nya, center-nya, eklesial. Eklesialnya yang penting kamu ringkas. Kalau di structure ya pikiranmu sendiri ya. Misal jangan error aja. Ya. Oke, sampai di sini. Kita sudah sejenak 5 menit ya. Nanti kira-kira setengah jam kita akan masuk komentar dari sifat Yakobus. Ya, sorry ya, hari ini agak panjang karena ini penting. Nah, nanti tiap minggu kita akan berlatih begitu. Latihannya adalah nanti baca ayat ini, terjemahkan, cari kontennya apa, cari semantik kontennya. Jadi sintaksis kontennya apa, ubah ke semantik kontennya. Jadi pokoknya sasarannya apa? Sasarannya itu dari apa? Dari semantik konten, simpatik konten ke apa? Semantik kontennya atau istilahnya di sini apa? Teorianya. Tapi saya mau semantik konten itu kalian sudah nyusun dalam bentuk paragraf. Paragraf yang terdiri dari apa? DS, lalu CC, dan eklesial. Right? Nah, itu. Ya. Kamu bisa baca nanti semua komentar itu seperti itu. Ada pendapat dia, ada ayat Alkitabnya, ada respondennya. Oke, kita break dulu 5 menit. Silakan ke toilet atau kamar mandi.